Ya, selamat malam, Bang. Malam. Selaku advokat dari Pak Kiflan Zen, tadi siang beredar kabar dari pemerintah bahkan menyampaikan Pak Kiflan Zen ini merencanakan pembunuhan terhadap 4 tokoh, kurang lebih seperti itu dugaannya. Menurut Anda sendiri selaku pengacara seperti apa, Bang? Bisa diceritakan singkat ya, Bang? Ya, jadi mengenai Pak Kiflan yang dituduhkan itu sejak tanggal 28 Mei 2019 itu sudah jelas kan gitu. Karena kajet yang populer cuma satu, Kiflan Zen, nggak ada kajet yang lain kan begitu. Jadi dengan pengumuman hari ini, cuma kita kagetnya aja, kenapa diumumkannya sekarang namanya, kenapa tidak dari kemarin. Nah, jadi mohon maaf sekali, saya percaya Pak Kiflan Zen. Jadi itu hoax. Ya sudah itu aja. Hoax ngapain didengerin? Ditonton saja. Kemudian untuk perencanaan pembunuhan itu kan tentunya kan ada calon korban. Apakah selama ini mereka melaporkan atau seperti apa sih, Bang, sebetulnya ceritanya sehingga bisa dikatakan itu rencana pembunuhan begitu singkat begitu, Bang, ceritanya? Jadi kan ada asap, ada api. Ada asap jauh dari api. Apinya dari mana? Ya tanggal 28. Tanggal 28 menyatakan apa? Berdasarkan berita acara Pro Justisia yang mengatakan bahwa begini-begini oleh siapa? Oleh Kapolri, kan begitu. Nah, jadi kalau dibilang ada rencana pembunuhan, tentu ada perencanaan. Jadi nggak gampang itu. Jadi seolah-olah dana aliran 150 juta, 5 juta, 50 juta itu dibuat seolah-olah pembunuhan. Padahal itu adalah kegiatan-kegiatan yang 150 untuk memperingati Super Semar, 5 juta untuk 30 orang memasang spanduk di Monas, 50 juta rencananya untuk beli senjata pemburu babi hutan. Nah, jadi bukan jangan, telah dipelintir ini seolah-olah, malah bukan seolah menjadi untuk pembunuhan oleh Iwan. Iwan juga yang menyatakan, Pak Kiflan, hati-hati kamu dibunuh. Maka kupasanglah sekarang ABC yang sekarang jadi tersangka tersebut untuk menjadi pengawal. Tapi ternyata ceritanya jadi lain. Jadi Pak Kiflan ini korban jadinya, dikorbankan. Dalam cerita ini, ternyata dengan cerita dikorbankan ternyata menjadi ditahan oleh polisi. Jadi berilah kami waktu untuk pembelaan. Kami minta dilakukan gelar perkara secepatnya, karena begitu cepatnya dilakukan sesuatu melalui press conference, bukan memanggil tersangkanya, menyatakan kau sudah jadi tersangka, tapi diberitakan ada apa. Habis itu ada orang yang dibuat bercerita yang namanya duga Iwan, karena mukanya kan kita tidak lihat, ditutup. Ngakunya Iwan, tulisnya benar apa enggak tahu karena saya tidak kenal. Masa orang pakai baju narapidana, bukan, status tahanan bisa dikeluarin, itu kan hoax namanya. Kita aja ke polisi sana, handphone aja kita tanggalkan di depan. Ini boleh direkam, diberitakan. Ini akan kami kejar sesuai dengan hukum. Kalau polisi nanti bertindak netral, maka yang mengupload harus menjadi tersangka, yang merekam menjadi tersangka, yang berbicara harus jadi tersangka. Kita tunggu. Besok saya akan ke Pak Kiflan, akan minta surat kuasa untuk itu. Bang, seperti biasanya dalam persoalan-persoalan atau kasus-kasus hukum terkait dengan makar atau hal-hal yang serupa, itu biasanya adanya laporan atau delik aduan, Bang. Terhadap kasusnya Pak Kiflan ini seperti apa, Bang, awal mulanya, Bang? Jadi jadi kan begini, tanggal 21 bulan Mei 2019, Iwan ditangkap. Setelah ditangkap, tanggal 21 dibuat laporan polisi oleh internal kepolisian. Dugaan pasal ayat 1 Undang-Undang 12/1951 tentang senjata api. Artinya apa? Kepemilikan senjata api. Tapi ternyata ini ditarik-tarik ke pembunuhan. Mana yang lebih populer, pembunuhan atau senjata api? Sampai hari ini belum ada orang menjadi tersangka untuk pembunuhan. Ya, baru rencana pembunuhan. Apa barang bukti rencana pembunuhan? Tentu ya jangan aliran dana aja. Ada nggak sketsa? Ada nggak sudah uji lapangan? Banyak loh. Jadi pembunuh bayaran itu saya nggak pernah. Tapi saya suka nonton di TV. Nggak gampang untuk rencana pembunuhan itu. Panjang ceritanya. Nah, jadi sekali lagi Pak Kiflan Zen tidak pernah melakukan seperti yang dikatakan Iwan. Malah sebaliknya dikatakan Pak Kiflan akan dibunuh, kata Iwan. Karena Pak Kiflan tentara, ya santai saja dia. Nah, itu. Lalu kemudian jika dugaan itu kutip sebagian kelompok mengatakan benar,
secara politis atau non politis apa sebetulnya keuntungan dari Pak Kiflan Zen dengan hal ini, Bang? Nah, ini yang menarik, yang nggak pernah diungkapkan. Harusnya Iwan bilang, kalau ini dijalankan, apa keuntungan untuk Pak Kiflan? Apakah Pak Kiflan tiba-tiba jadi menteri Menko Polhukam? Apakah jadi kepala BIN? Apakah jadi staf ahli presiden bidang teroris? Atau apa? Apa jadi pengusaha quick count? Nah, jadi itu yang tidak terungkap. Karena membunuh itu pasti ada motifnya, kecuali balas dendam. Berencana jauh-jauh hari, Oktober, pada saat kita masih sibuk kampanye, habis itu kejadian di skenario kan tanggal 22 Mei. Nah, 22 Mei apa memang pasti Pak Wiranto turun ke jalan, Pak dan seterusnya turun ke jalan. Siapa yang nyangka tanggal 22 itu ada? Ini kan karena 02 kalah. Kalau 02 menang kan nggak ada. Berarti dari jauh-jauh hari memang 02 dibikin kalah dong. Supaya turun ke jalan kan ceritanya ini kan. Kan gitu ceritanya. Berarti sudah diduga tanggal 22 akan kalah 02 kan? Ya. Makanya dari bulan 10 diskenariokan karena nanti di lapangan ada Pak Wiranto, ada Pak Bambang, kan begitu. Kan cerita pembunuhnya di situ, bukan di rumahnya. Ya. Jadi skenario-nya dibikin sedemikian rupa. Janganlah membuat wayang lah, udahlah. Kemudian Bang, langkah apa yang akan dilakukan tim pengacara terhadap Pak Kiflan terkait karena bukti-bukti tadi yang sudah disampaikan juga jauh daripada sempurna, sehingga target kemudian apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat, Bang? Jadi begini, kalau mengenai senjata kan sudah selesai, ya. Pak Kiflan sudah ditahan. Kalau mengenai kan nggak tahu. Besok kita lihat ada nggak LP-nya lagi. Ya. Kalau ada LP-nya, kita minta langsung gelar perkara. Ya, minta gelar perkara, ya bisa aja dipenuhi, bisa tidak. Tapi upaya hukum itu gelar perkara. Tapi yang pasti segera kami akan melaporkan juga terhadap video yang baju orange tadi yang mengaku nama Iwan. Itu kan hoak menyebut nama Pak Kiflan berkali-kali. Nah, siapa yang mengupload, siapa yang memberitakan, siapa yang merekam, ini jadi masalah. Ya, kalau memang mau menegakkan hukum, tapi kalau membiarkan pembiaran ya biasa saya tanya Pak Kiflan. Baik. Ada yang bisa disampaikan lagi tuh publik, Bang? Ya, artinya cukuplah permainan ini. Karena yang namanya seperti ini, ya janganlah, negara kita sudah maju, semua orang bisa tahu, dan terekam seumur hidup ini. Sayang, saya mencintai negara ini, mencintai kepolisian. Nah, sudah, jadi nggak usah lagi. Kan? Terima kasih. Ya. Baik. Pihak kepolisian